pembelajaran. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, maka diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi konsep wilayah dan tata ruang. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sekarang masuk kita ke dalam materi kita, yaitu mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Konsep wilayah. Definisi tentang wilayah dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan, gejala alamiah, dan berdasarkan gejala-gejala geografis. Jadi, apa yang dimaksud dengan wilayah? Bahwa wilayah itu merupakan suatu kesatuan area di permukaan bumi yang mempunyai ciri dan sifat tertentu yang terjadi karena hubungan yang kompleks antara unsur tanah, air, tanaman, hewan, dan manusia. Bahwa secara umum wilayah itu memiliki 3 unsur utama. Yang pertama itu adalah mempunyai ciri dan luas tertentu. Yang kedua, berbeda dengan wilayah lain. Yang ketiga, dapat ditentukan berdasarkan aspek administratif dan fungsional. Kategori pembagian wilayah itu secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, wilayah homogen adalah wilayah di mana populasinya memiliki karakteristik ataupun ciri yang khas. Yang kedua, wilayah fungsional yang menekankan keterkaitan antar komponen ataupun lokasi. Yang ketiga, wilayah vernakular ataupun sering juga dikatakan sebagai wilayah perseptual, yaitu wilayah yang ada dalam pikiran orang banyak. Misalnya, Kota Bogor dijuluki sebagai kota hujan. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk ke dalam konsep perwilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Tujuan dibuatnya perwilayahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Yang kedua, memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, mensosialisasikan berbagai program pembangunan. Contoh daripada pembagian wilayah itu bisa menurut iklim, ketinggian tempat, topografi wilayah, dan lain sebagainya. Sekarang masuk kita ke dalam pengertian ruang dan penataan ruang. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Penataan ruang mengandung makna proses menata ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 memberikan pemahaman tentang tata ruang sebagai wujud struktur ruang dan pola ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional, sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Tujuan dibuatnya penataan ruang, yaitu perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan
menuju kehidupan yang lebih baik ataupun lebih manusiawi. Inilah yang menjadi materi kita untuk hari ini. Jika ada materi ataupun bagian yang belum dipahami, boleh ditanyakan melalui WA grup ataupun WA chat pribadi. Kemudian, sebagai bahan penilaianmu untuk hari ini, silakan dikerjakan latihan soal berikut ini di buku latihan. Kemudian hasil kerjanya nanti foto, kemudian kirim ke WA pribadi. Selamat bekerja.